Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Tiara, wanita si penjaga perpustakaan. Dan bagi kalian yang belum menonton part satunya, silakan bisa ditonton dulu agar kalian lebih paham ke ceritanya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Hari Sabtu pagi, suasana sekolah tampak berbeda dari biasanya. Beberapa guru datang lebih awal karena ada rapat intern, dan sebagian murid kelas akhir terlihat sibuk mempersiapkan kegiatan ekstra yang direncanakan sejak pekan lalu. Namun bukan aktivitas itu yang jadi sorotan hari ini, bukan juga rapat guru atau barisan anak OSIS yang menata kursi. Pagi itu yang membuat semua kepala menoleh adalah seorang perempuan yang berjalan masuk ke area sekolah dengan langkah pelan, wajah datar, dan rambut hitam panjang terurai menyentuh bahu. Tiara. Ia sudah kembali masuk kerja ke perpustakaan. Namun ia bukanlah Tiara yang dulu. Mata-mata murid dan guru yang mengenalnya membelalak tak percaya. Tiara yang selalu dikenal sopan, tertutup dan hampir tak pernah keluar ruangan tanpa jilbab, kini muncul dengan penampilan berbeda. Rambutnya dibiarkan terbuka, wajahnya pucat tapi tetap bersih. Senyumnya masih ada tapi tipis dan juga hambar, seperti embun yang tak sempat jatuh ke bumi. Tidak ada aturan wajib berjilbab di sekolah itu, terutama untuk karyawan non guru. Tapi tetap saja perubahan penampilan Tiara terasa seperti petir di langit yang cerah. Beberapa murid berbisik-bisik, guru perempuan yang lewat di depannya hanya menatap, lalu pura-pura melanjutkan langkah. Padahal kepala mereka penuh tanda tanya. Langkah Tiara mantap, ia membawa tas kain seperti biasa. Tapi kali ini tak ada sapu tangan biru di genggamannya. Di wajahnya tak terlihat gelisah, tapi justru ketenangan dingin yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Senyumnya seperti menyimpan kematian kecil. Dennis yang sedang berdiri di tangga depan perpustakaan, ia membeku di tempat saat melihatnya. Untuk sesaat matanya tak bisa berpaling. Perasaan aneh menggelitik dadanya. Bukan rasa bersalah, bukan juga ketakutan. Tapi lebih dari itu, denyut jantungnya tiba-tiba naik. Matanya memandangi Tiara seperti melihat perempuan yang berbeda, cantik, tenang, dan juga misterius. Dennis tidak tahu kenapa, tapi sejak hari itu, rasa di dadanya berganti. Ia bukan hanya merasa bersalah, ia juga mulai merasakan getaran lain. Sesuatu yang ia sebut itu cinta. Namun ia juga tak tahu cinta itu datang terlambat. Dan ia jatuh pada versi Tiara yang baru. Tiara yang bukan lagi perempuan tenang dan juga lembut. Tiara yang kini menyimpan bara di balik setiap gerakan lembutnya. Hari itu Tiara membuka pintu perpustakaan, menyalakan lampu seperti biasa, menyapu lantai, dan menyusun ulang rak-rak buku yang bergeser. Semuanya tampak normal, tapi satu hal terasa ganjil. Tangannya tak lagi bergetar. Gerakannya pelan tapi tegas, tidak ada senyum pada siapapun hari itu. Tidak juga pada Rati, anak kelas 12 yang dulu selalu diberi novel kesukaannya. "Mbak, kamu sekarang kok nggak pakai jilbab sih, Mbak?" tanya Rati dengan pelan. Tiara hanya menjawab, "Kepala saya gerah, Rati. Saya butuh angin." Jawaban itu dingin, Rati hanya mengangguk kecil, lalu pergi. Tak ada yang berani membahas lebih jauh. Sementara itu, dari balik jendela kelas, Dennis terus memperhatikan gerak-gerik dari Tiara.
Ia merasa ketagihan setelah beberapa hari lalu. Ia berani melakukan tindakan keji kepada Tiara. Kali ini ia ingin mendekat, tapi tak tahu harus bicara apa. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menjelaskan, tapi pikirannya kosong. Dan ketika ia akhirnya memantapkan diri mendekat ke ruang perpustakaan, tepat saat jam istirahat, ia mendapati Tiara sedang berdiri di dekat rak paling belakang. Cahaya matahari menyelinap masuk dari celah jendela, mengenai rambut hitamnya. Punggungnya menghadap Dennis, ia tampak tenang, tapi aura di sekeliling tubuhnya sangat menakutkan. Tiara. Dennis memanggil, suaranya pelan. Tiara tidak langsung menoleh, ia menarik satu buku dari rak, membuka halamannya lalu menutupnya lagi. Apa? Mau apa kamu? Ada perlu apa? Dennis menelan ludah. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Tiara menoleh perlahan, matanya menatap lurus, tidak berkedip, senyumnya mengembang. Tapi bukan senyum hangat, itu senyum seperti bayangan senja yang menyelimuti kuburan, dingin, sepi, dan juga menyakitkan. Maaf, tanya Tiara dengan lembut. Dennis mengangguk saat itu. Iya Tiara, aku nyesel beneran deh. Tiara melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya tinggal 2 langkah. Kamu tahu, maaf itu kayak lem bekas. Nempel, tapi sudah gak sekuat dulu. Dennis terdiam, ia belum pernah mendengar suara Tiara sejelas ini. Penuh tekanan, ia ingin bicara lagi, tapi Tiara lebih dulu menyambung. Aku sakit 4 hari ya Den. Dan setiap malam, aku tidur sambil memegang silet. Bukan buat nyakitin orang lain, tapi buat jaga-jaga. Kalau suatu hari, aku pengen nyakitin diriku sendiri. Dennis mundur 1 langkah, matanya melebar. Tapi, setelah aku pikir-pikir, kenapa aku yang harus hancur? Kenapa kamu yang tenang-tenang saja? Dan kenapa harus aku yang sakiti diriku sendiri? Harusnya kan aku lakukan itu kepada orang yang telah jahat kepada aku. Tiara tersenyum. Oh iya, sekarang aku balik kerja. Rambutku aku biarin terbuka. Orang-orang boleh bilang aku berubah, tapi cuma aku yang tahu siapa yang sebenarnya sudah mati di dalam sini. Tangannya menunjuk dada. Dennis tercekat saat itu, ia merasa seperti sedang berbicara dengan 2 orang sekaligus. Tiara yang dulu dan juga Tiara yang baru. Yang satu lembut dan sabar, yang satu lagi dingin dan juga menakutkan. Aku gak akan balas kamu dengan polisi ya Den. Aku juga gak akan teriak atau bikin kamu malu. Tapi aku akan bikin kamu mikir setiap malam tentang aku, tentang apa yang kamu lakuin. Dan aku akan pastikan kamu sendiri yang mengubur rasa bersalahmu sampai kamu gila sendiri, ucap Tiara sambil memalingkan wajah. Dennis berdiri mematung. Oh iya, aku juga gak perlu dendam pakai tangan. Luka itu udah cukup buat jadi senjataku. Setelah berkata itu, Tiara berjalan melewatinya. Wangi rambutnya samar menyentuh hidung Dennis, tapi bukan aroma manis seperti dulu. Ini seperti arum bunga kenanga yang dipetik saat senja. Harum tapi menyedihkan. Tiara kembali ke meja depan, duduk tenang membuka buku dan mencatat seperti biasa. Tapi dari matanya yang tertunduk, tak ada lagi kesedihan, yang ada hanya ketegasan dingin dan juga menunggu waktu. Sementara Dennis, ia berdiri kaku di pojok rak. Untuk pertama kalinya ia bukan merasa bersalah, tapi ia merasa takut. Minggu-minggu setelah Tiara kembali bekerja, suasana sekolah tetap berjalan seperti biasa.
atau setidaknya terlihat seperti biasa. Tapi di balik semua itu ada perubahan pelan-pelan yang menggerogoti diam-diam. Wajahnya memang tetap tenang, langkahnya juga tetap pelan. Tapi dari caranya memandang dan bicara, semua terasa berbeda. Ia seperti perempuan yang sudah melewati sesuatu yang mengubah isi hatinya sampai ke dasar. Dan hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, yaitu Dennis. Akibat ulah dari Dennis yang telah merenggut kesuciannya, Tiara kini berubah. Dennis pun kini sudah mendekati Tiara setiap hari. Ia tidak seperti dulu tak lagi agresif atau kasar. Justru ia kadang datang seperti anak kecil yang menyesal, seperti habis memecahkan gelas. Tiara tahu ia membaca semua gerak-gerik itu, tapi Tiara membiarkan. Ia tak menolak tapi juga tak membuka diri. Hingga sampai akhirnya pada hari Jumat siang sepulang sekolah, Dennis memberanikan diri mengajak Tiara bicara di depan perpustakaan. Tiara, kalau kamu gak sibuk besok, mau gak aku ajak keluar sebentar? Gak jauh kok, cuma ke taman kota. Tiara menatapnya tanpa senyum. Kenapa emangnya? Ya, aku pengen ngobrol aja, minta maaf yang bener gitu. Mungkin atau sekedar nemenin kamu jalan-jalan. Dennis tersenyum gugup. Tiara diam beberapa detik lalu mengangguk pelan. Boleh. Dennis pun kaget, ia tak menyangka jawaban itu akan datang begitu mudah. Keesokan harinya saat Sabtu sore, Dennis datang ke rumah Tiara dengan mobil hitam milik ayahnya. Ia memakai kaos putih dan jaket coklat muda. Rambutnya disisir rapi, ia berhenti di depan gang dan turun menghampiri rumah kecil Tiara yang berada di ujung tikungan. Rumah itu terlihat sederhana, catnya pun mulai mengelupas, dan halaman kecilnya penuh pot bunga. Bu Kasmi membuka pintu dan sempat kebingungan melihat Dennis. Maaf, cari siapa ya nak? Tanyanya dengan sopan. Saya Dennis bu. Saya temannya Tiara. Rumahnya mana ya bu? Soalnya saya mau ajak keluar sebentar. Oh, saya ibunya. Kamu murid SMA itu ya? Iya bu. Tapi sekarang saya sudah kelas 12 mau lulus. Udah dewasa. Sebelum Bu Kasmi sempat menimpali, Tiara keluar dari dalam rumah. Ia memakai blus hitam lengan panjang dan juga celana kulot gelap. Rambutnya dikerai, wajahnya tetap tanpa riasan. Tapi tetap saja, auranya seperti menarik perhatian setiap mata yang melihat. Bu, aku keluar sebentar ya, katanya singkat sambil menghindari tatapan ibunya. Iya, tapi jangan malam-malam ya, jawab Bu Kasmi dengan pelan, ragu. Tanpa banyak bicara saat itu Tiara pun masuk ke mobil Dennis. Mereka melaju perlahan menuju kota. Sepanjang jalan Dennis mencoba memecah hening. Kamu suka makanan apa ya, Tiara? Tanyanya dengan pelan. Tiara pun menghela sejenak. Aku nasi padang. Dennis pun tertawa kecil, lega karena ada jawaban. Hingga saat itu setelah makan, mereka duduk di taman kecil dekat alun-alun. Dennis bercerita banyak saat itu tentang keluarganya, tentang betapa ia sering merasa kesepian, tentang betapa ia salah jalan dalam hidup. Tiara hanya mendengarkan, tak banyak komentar, tapi sesekali ia mengangguk atau menoleh. Cukup membuat Dennis merasa tidak sendiri. Semakin hari semakin sering Dennis mengajak Tiara keluar. Kadang ke warung kopi, kadang ke kafe ataupun ke rumah temannya. Kadang juga hanya jalan-jalan malam naik motor keliling desa. Dan tiap kali itu pula, Dennis merasa dirinya semakin dekat. Ia pikir hanya perlu waktu untuk meluluhkan hati Tiara agar dia bisa lebih akrab kepadanya.
Tapi Tiara tidak sedang melunak. Ia sedang memancing. Dan Dennis adalah ikan bodoh yang berenang ke arah Kyle. Tak sadar ada duri dalam umpan manis itu. Tepatnya pada suatu sore, Dennis membawa Tiara ke tempat nongkrong biasa. Sebuah warung kopi di pinggiran kota tempat anak-anak muda dari kalangan atas biasa berkumpul. Dan saat Dennis turun dari motor, teman-temannya pun langsung menyorakinya. Wah, Dennis bawa cewek nih. Gila, cantik amat Nis. Itu beneran pacar lo? Anjir, gua kira lo anak brengsek. Ternyata hoki juga ya lo. Tiara turun dari motor dengan pelan. Ia berdiri tegak menatap satu persatu teman Dennis. Wajahnya datar, dingin dan juga tak ada senyum. Salah satu dari mereka mendekat dan nyeletuk. Cewekmu kalem tapi seksi juga ya Nis. Matanya tajam. Asli deh, selera lo keren. Tiara hanya membalas dengan tatapan kosong, tanpa respon. Dennis tampak canggung tapi mencoba tertawa. Udahlah, lo jangan macam-macam ya bro. Ini cewek gue yang serius. Teman-temannya tertawa, tapi Tiara tahu. Mereka semua melihatnya bukan sebagai pasangan, tapi sebagai trofi, dan itu baik. Karena semakin mereka meremehkan, makin mudah ia menyimpan bara dendam yang terus menghanguskan bagian dalam dirinya. Tapi di sisi lain di kampung bisik-bisik pun mulai terdengar. Ibu-ibu tetangga mulai membicarakan perubahan Tiara. Rambut terbuka, pulang malam, naik mobil mewah, dan sering terlihat bersama Dennis. Katanya, sekarang anaknya Bu Kasmi udah bergaul sama anak kota ya Bu? Iya Bu. Dulu kan rajin ngaji ya. Sekarang kayak gak pernah ke rumah Pak Kiai lagi. Padahal katanya anak pinter. Tapi makin kesini ya, kelakuannya makin kayak anak urakan. Bu Kasmi mendengar semua itu, tapi ia diam. Bingung harus percaya yang mana. Anak semata wayangnya memang berubah, tak pernah cerita. Tak pernah minta izin, hanya pulang, masuk kamar dan juga tidur. Suatu malam saat Tiara baru pulang dari jalan sama Dennis, Bu Kasmi memberanikan diri untuk bertanya. Dok, kamu tuh lagi deket sama anak siapa sih? Tetangga loh, banyak ngomongin yang aneh-aneh. Tiara menatap ibunya sekilas. Aku gak ngelakuin hal-hal aneh Bu. Sudahlah, ibu tenang aja. Tapi kenapa kamu berubah Dok? Kamu juga gak pernah cerita loh. Kamu gak lagi ngaji. Kamu sering pulang malam. Ibu bingung deh, harus ngomong apa kalau orang nanya. Ibu sih tidak apa-apa kalau kamu sekarang udah ngelepas jilbab kamu. Mungkin karena kamu merasa ada sesuatu yang kurang baik, tapi ini kok kelihatannya semua dari sikap kamu berubah drastis nak. Sebenarnya ada apa? Dari kamu sakit loh. Tiara duduk di depan jendela, hening lalu berkata pelan. Bu, kalau seorang wanita direnggut kesuciannya, sesuatu yang penting, kira-kira dia masih bisa jadi orang yang sama? Bu Kasmi bingung saat itu. Maksudmu apa Yondo? Tiara hanya menatap keluar. Gak apa-apa Bu, aku kan cuma tanya. Tapi Bu gak paham. Ya udah deh, gak jadi. Bu Kasmi hanya bisa terdiam. Ia tahu anaknya menyimpan luka, tapi ia tak tahu seberapa dalam luka itu. Ia hanya bisa menunggu sambil berharap waktu bisa menyembuhkan apa yang tak bisa diucapkan. Namun waktu itu tak tahu bahwa Tiara bukan sedang menunggu pulih. Ia sedang menyusun langkah dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana, membuat Dennis merasa jatuh cinta. Dan setelah itu, segalanya akan runtuh dengan kejam. Pada hari itu, langit mendung menyelimuti langit Jakarta. Udara terasa berat tapi tidak bagi Tiara.
Hari itu ia bersenandung kecil sambil melipat baju ke dalam tas gendong hitam. Lipatan pakaian tempat biasa, tampak indah namun sederhana. Tapi di bagian bawah tersembunyi rapi silet lipat, sebotol kecil cairan bening dalam suntikan, dan juga sebuah benda tajam yang dibungkus kain, golok. Tiara berdiri di depan kaca dan menatap pantulan dirinya. Rambutnya ia ikat setengah, matanya sayu namun tajam. Hari ini bukan hari pelarian, hari ini adalah hari jawaban. Sementara itu, Dennis berdiri di depan motornya yang mengkilat. Ia memakai jaket kulit, sepatu boots, dan juga kacamata hitam. Wajahnya semangat bukan main. Beberapa hari terakhir, hubungan dengan Tiara terasa semakin akrab. Senyum Tiara mulai sering terlihat, baunya pun kadang menempel saat dibonceng. Bahkan suaranya mulai hangat. Jauh di dalam pikiran Dennis ada harapan besar. Apalagi saat Tiara mengajak liburan ke puncak. Ia langsung setuju. Tanpa pikir panjang, ia bahkan menyewa hotel sendiri dengan alasan, siapa tahu kan dingin, jadi enakan tidur bareng. Dan saat pagi itu mereka bertemu. Tiara membawa tas hitamnya. "Tiara, kamu bawa apa aja?" tanya Dennis sambil tersenyum. "Ini baju ganti kok, sisanya biasalah," jawab Tiara dengan singkat. Dennis tertawa, ia merasa itu isyarat yang menggoda. Dalam perjalanan, Tiara meminta agar mereka naik motor metik saja. "Den, kamu pakai PCX aja ya, soalnya jalanan nanjak, tapi kan kamu kuat," katanya sambil memeluk dari belakang. Dennis pun menurut. Mereka berangkat dengan motor metiknya, menembus jalanan yang semakin menanjak. Angin dingin menyapu wajah mereka dan sepanjang jalan, Tiara tak banyak bicara. Ia hanya diam dan sesekali memeluk lebih erat. Dennis mengira itu karena dingin, padahal Tiara sedang menenangkan pikirannya, menyiapkan mental untuk hari yang sudah ia rancang sejak malam di lorong sekolah itu. Sampainya di hotel, mereka pun langsung check-in. Sebuah kamar sederhana di tengah perbukitan. Jendela menghadap ke kebun teh, kabut tipis menari di luar, menciptakan suasana yang dingin tapi romantis di mata Dennis. Mereka menghabiskan siang dengan makanan, berjalan kaki sebentar dan kembali ke kamar saat sore menjelang. Tiara melepas jaketnya, kaos tipis membentuk tubuhnya yang ramping. Dennis mendekat lalu memeluknya dari belakang. "Tiara, aku kangen kamu," bisiknya di telinga Tiara. Ia mendekat dan mencium Tiara. Tiara diam tapi tak menolak. Ia hanya menoleh pelan dan menatap mata Dennis, tatapan yang membuat Dennis semakin yakin. Saat mereka duduk di ranjang, Dennis mulai mencium bau Tiara, lalu bibirnya. Tiara pun membiarkan, bahkan membalas dengan pelan. Gerakan mereka perlahan naik, tubuh mulai menempel satu sama lain. Bantal pun terlempar hingga selimut tergeser saat itu. Tapi ketika Dennis hendak membuka semua batas, tiba-tiba tangan Tiara bergerak cepat. Seret. Sebuah jarum suntik menempel ke sisi leher Dennis. "Apa?" Dennis terkejut, tapi tubuhnya lemas ketika saat itu. Dan dalam hitungan detik saja, ia pingsan di atas ranjang. Nafasnya berat tapi stabil. Tiara menatap tubuh itu dengan lama. Wajah Dennis seperti anak kecil saat tidur, tenang, tak berdosa. Tapi ia tahu di balik wajah itu pernah ada neraka yang ia rasakan. Tiara berdiri membuka tas hitamnya. Ia mengeluarkan sarung tangan plastik, masker tipis, dan juga alat yang ia simpan di bawah lipatan baju. Tangannya tak gemetar, ia bekerja dalam diam, seperti seorang penjahit luka. Dan beberapa menit kemudian, ia berdiri di pojok ruangan. Di tangannya saat itu kantong plastik hitam kecil berisi benda yang dulu sempat membuatnya menangis selama 4 malam. Kini benda itu sudah menjadi miliknya. Saat itu, Tiara
memotong dengan kejam alat vital dari Dennis. Akibat dulu dia pernah menyetubuhinya. Ia pun mengambil ponsel Dennis dan mematikan, lalu meninggalkannya di meja. Setelah memastikan tubuh Dennis masih bernafas dan kondisi terkendali, Tiara membuka pintu berjalan keluar, dan ia naik ojek online menuju kota bawah. Ia tak melihat ke belakang hingga keesokan paginya. Jeritan mengguncang kamar hotel. Dennis terbangun dalam kondisi nyeri luar biasa. Ia menjerit, menggeliat di tempat tidur yang penuh noda darah kering. Matanya pun melotot dan juga tubuhnya menggigil. Hah? Tidak. Kenapa? Kenapa jadi gini? Staf hotel yang mendengar segera memanggil bantuan. Beberapa orang berlari masuk saat itu. Begitu melihat isi kamar, semua menjadi syok. Darah tercecer, benda tajam di lantai, dan Dennis menangis seperti anak kecil sambil menggigil, memanggil-manggil nama ibunya. Mama, sakit ma. Tak butuh waktu lama saat itu, polisi dan ambulans pun datang. Orang tua Dennis ditelepon, mereka datang dari Jakarta dengan panik luar biasa. Dennis pun segera dilarikan ke rumah sakit. Trauma fisik dan mentalnya sama-sama rusak saat itu. Sementara di rumah kecil ujung kampung, Tiara sudah duduk di kamarnya, mengenakan kembali jilbab hitamnya yang lama. Di tangannya, ia memegang sapu tangan biru. Ibunya pun mengetuk pintu saat itu. Dok. Duk, kamu sudah bangun? Tiara menjawab dengan pelan. Sudah, Bu. Nanti malam kita ke rumah Pak Kiai lagi ya. Ibu pengen kamu ngaji lagi. Tiara tersenyum pelan. Iya, Bu. Nanti malam kita pergi. Setelah ibunya pergi, Tiara menatap keluar jendela. Langit cerah, daun-daun bergerak pelan, tak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan. Tak ada saksi, tak ada catatan. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah merasa damai. Bukan karena kekerasan itu memuaskan, tapi karena akhirnya ia tak merasa lemah lagi. Kini setelah dibawa ke rumah sakit, hari itu di rumah sakit penuh bisik-bisik, kamar tempat Dennis dirawat dijaga ketat oleh suster dan juga satpam. Sejak pagi beberapa temannya datang menjenguk. Wajah mereka cemas, sebagian bingung, sebagian lagi penasaran. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, hanya kabar samar tentang Dennis yang ditemukan berlumuran darah di hotel. Tanpa penjelasan jelas, tidak ada saksi, tidak ada catatan kejadian dari pihak hotel. Hanya satu temuan mengejutkan, yaitu bercak darah, jarum suntik kosong. Dan saat itu, Dennis dalam keadaan telanjang. Bro, ini ya, kemarin tuh ada benda yang dibungkus dalam plastik. Kami nemuin di markas kita. Ini beneran organ manusia ya? Salah satu teman Dennis berbisik dengan ngeri, sambil menunjukkan foto yang diam-diam diambil oleh staf hotel. Gila, jangan-jangan ini kerjaan cewek itu yang dibawa Dennis waktu itu. Yang mana sih? Itu sih, yang cantik tapi dingin itu. Teman-teman Dennis saling pandang. Tak ada yang berani berspekulasi dengan keras, tapi suasana mulai terasa mencekam. Sementara itu di kamar rawat, Dennis duduk bersandar. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lemah. Ia belum bisa berdiri sendiri, matanya terus menatap kosong ke arah jendela. Ketika ibunya masuk bersama dokter dan 2 orang perawat, Dennis hanya melirik sebentar. Dennis, kamu harus cerita dengan ibu. Ini gak bisa terus ditutup-tutupi. Ayo, cepat ngomong, kata ibunya dengan suara gemetar, setengah bingung dan setengah ingin menangis. Dokter di sampingnya pun ikut mengangguk. Iya Dennis, kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan luka biasa, ini kasus serius.
Dennis pun memejamkan mata, ia tahu ini waktunya. Rahasia tak bisa ditahan selamanya. Ia menelan ludah lalu membuka mata, menatap ibunya yang berdiri di samping tempat tidurnya. Jadi, aku dulu pernah nyakitin cewek, Bu, katanya dengan pelan. Semua yang ada di ruangan menatapnya, sunyi hanya suara infus yang menetes dengan pelan. Namanya Tiara. Dia penjaga perpustakaan di sekolahku, Bu. Waktu itu aku mabuk. Dan aku maksa dia di sekolah, Bu. Maksud kamu? Iya, Bu. Aku merenggut kesuciannya. Ibunya menutup mulut, tubuhnya pun langsung terduduk di kursi. Ia tak pernah menyangka anaknya sampai kelewatan di situ. Dan semua itu balik ke aku, Bu. Dia ngebales. Dia jebak aku di hotel. Aku pikir dia udah maafin. Aku pikir dia juga mulai suka sama aku, Bu. Dan aku juga siap bertanggung jawab andai dia itu hamil di luar nikah. Tapi ternyata dia hanya balas dendam. Sekarang aku gak utuh lagi, Bu. Sakit sekali rasanya ini, Bu. Dokter menghela nafas panjang, perawat pun saling pandang. Ibunya menangis tanpa suara. Dennis, kenapa kamu gak cerita ini dari dulu sih? Tanya ibunya sambil memeluk anaknya. Dennis tak menjawab, ia hanya menangis dengan pelan. Air mata laki-laki yang baru sadar bahwa hidup bisa berubah dalam satu malam, satu tindakan dan juga satu dosa. Beberapa hari kemudian berita pun menyebar. Tidak dari media tapi dari mulut ke mulut. Kisah Dennis dan Tiara menjadi rahasia yang bukan lagi rahasia. Di desa tempat tinggal Tiara, orang-orang yang dulu mencibir pun mulai berubah. Pantes ya, Bu. Dulu Tiara berubah. Ternyata dia korban. Duh, kasihan ya. Kita dulu malah seuzon. Iya, Bu. Ternyata dia diam karena trauma ya. Ya Allah. Bu Kasmi menangis ketika mendengar semua itu. Bukan karena malu, tapi karena ia merasa gagal melindungi anaknya. Ia memeluk Tiara di malam itu. Lama sekali dan hanya bisa berkata, "Maaf Yondo, ibu gak tahu. Ibu kira kamu cuma sakit biasa." Tiara tersenyum kecil saat itu. "Gak apa-apa, Bu. Aku juga dulu takut cerita, Bu." Pak Kiai yang dulu mengajar ngaji Tiara pun datang ke rumah. Ia membawa kitab kecil lalu duduk bersama Tiara di ruang tamu. "Tiara, anak sepertimu tidak kotor, Tiara. Yang kotor adalah yang menyakiti kamu. Kamu punya hak untuk sembuh. Dan kalau boleh, Pak Kiai ingin kamu kembali, ngaji lagi seperti dulu." Tiara mengangguk pelan. "Emang boleh, Pak Kiai?" "Ya boleh, malah bagus." Kini hari-hari berikutnya perlahan tapi pasti, Tiara kembali menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Ia pun mulai menghadiri pengajian lagi, senyumnya kembali muncul. Meski tidak selebar dulu, tapi setiap langkahnya kini lebih kuat dan juga lebih yakin. Di sisi lain, guru BK Pak Heri yang selama ini diam-diam memperhatikan Tiara. Ia mulai berani mendekat. Ia tak banyak bicara, hanya menemani Tiara sekali membaca buku, mengajaknya makan siang dan sekali mengantarnya pulang ke rumahnya. "Tiara, kalau kamu gak keberatan, aku ingin kita lebih dari sekedar guru yang dulu ngurus laporan perpustakaan. Aku juga mau kita lebih dari teman." Tiara terdiam menatapnya dalam-dalam. Ia tahu apa maksudnya. "Kamu masih percaya laki-laki kan?" "Iya, Pak. Aku ingin coba dulu."
Yaudah, besok kasih jawaban ya. Hingga seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, setelah Tiara menerima cinta dari Pak Heri, mereka pun menikah secara sederhana di masjid desa. Dihadiri keluarga kecil, Pak Kiai dan juga beberapa murid. Tidak ada pesta besar, tidak ada sorakan, tapi ada haru yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan Dennis yang mendengar kabar itu hanya bisa menatap kosong dari jendela rumah sakitnya. Dokter bilang ia akan butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi yang paling sulit bukan tubuhnya. Yang paling sulit adalah hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Di akhir semua kejadian ini, hidup tidak kembali seperti semula. Tapi dari semua luka, Tiara belajar satu hal penting. Bahwa diam bukan berarti lemah, tapi kadang menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Dan bahwa kebaikan hati, kalau dilukai terlalu dalam, bisa berubah menjadi kekuatan yang paling tajam. Tiara tidak ingin semua perempuan balas dendam seperti dirinya, tapi ia ingin tahu bahwa jangan pernah remehkan luka yang disimpan dalam diam. Karena luka itu bisa jadi satu-satunya alasan seseorang bertahan ataupun berubah. Pelajaran dari cerita ini adalah kadang yang tampak tenang adalah mereka yang sedang menahan badai yang paling besar. Jangan pernah menganggap enteng luka orang lain, karena bisa jadi luka itu akan menemukan caranya sendiri untuk bicara. Dan jika kamu menyakiti orang yang ingin hidup tenang, jangan heran bila suatu hari nanti mereka kembali bukan untuk menangis, tapi untuk mengakhiri dalam cara yang tak bisa kamu duga. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dari part 1 hingga tamat. Semoga kalian selalu baik dan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.